Apakah surah Al-Fatihah dan Yasin ada hadis yang sahih untuk apa ini? Mengirim buat orang sakit atau orang mati? Tidak ada sama sekali dalilnya. Umat Islam Indonesia memiliki tradisi membacakan surah Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal. Amaliyah ini biasa dilakukan baik secara individu atau berkelompok. Pembacaan surah Al-Fatihah untuk orang yang meninggal ini biasanya diawali dengan membaca ila ruhi fulan fulan Al-Fatihah. Hal itu dimaksudkan bahwa Fatihah yang akan dibaca untuk si fulan dan fulan. Menurut keyakinan umat Islam yang berfaham aswaja, membaca surah Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal itu bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal itu. Dia mendapatkan transfer pahala sehingga bisa mendapat kebahagiaan di alam baka. Namun, Ustadz Khalid Basalamah dan kroni-kroninya menuduh amaliyah ini sebagai amaliyah bid'ah, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Ustadz Salafi Wahabi Indonesia ini menegaskan tidak ada dalil satupun yang menjelaskan bolehnya membaca surat Al-Fatihah untuk orang yang meninggal. Anda boleh tanya kepada orang yang melakukan, misalnya mengatakan Al-Fatihah ila ruh fulan gitu kan. Coba tanya, ada enggak satu hadis saja yang pernah Nabi bilang Al-Fatihah kepada ruhnya Hamzah, Al-Fatihah kepada ruhnya Mus'ab, Al-Fatihah kepada sahabat-sahabat, ada enggak? Coba datangin hadisnya. Kalau ada, saya paling pertama amalin. Apakah tuduhan Ustadz Salafi Wahabi Indonesia ini benar? Tentu saja salah. Tuduhan bahwa membaca surah Al-Fatihah untuk orang yang meninggal tidak ada dalilnya itu menunjukkan bahwa dia tidak faham dalil. Bahkan dia berani menyalahi Imam Salafi Wahabi yang sangat dihormati, yaitu Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Lalu apakah memang ada dalil membaca surah Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal? Banyak, baik dari hadis Nabi atau pendapat ulama. Dalilnya sebagaimana berikut. Hadis pertama, Rasulullah bersabda, "Idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabrihi wal yaqra inda ra'sihi bi Fatihatil Kitabi wa inda rijlaihi bi khatimatil baqarati fi qabrihi." Artinya, jika salah satu kalian meninggal dunia, maka jangan kalian tahan, cepatkanlah dia menuju kuburannya dan bacalah di kuburannya di samping kepalanya surat Al-Fatihah dan di samping kedua kakinya akhir surat Al-Baqarah. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad menyuruh kita untuk membacakan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal. Nabi juga menyebut secara khusus surat Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah. Artinya, Rasulullah memerintah kita untuk membaca surat Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal. Ini Rasulullah yang bilang, masa tidak percaya kepada Rasulullah? Apakah hadis ini bisa dijadikan dalil? Kenapa tidak? Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, sanad hadis ini hasan, artinya bisa dijadikan dalil atau hujjah di dalam hukum. Hadis kedua, "Ya bani, idza ana muttu fa'alhidni fa idza wada'tani fi lahdi faqul bismillahi wa ala millati rasulillahi thumma shunna alayya thara shannan thumma qra inda ra'si bi Fatihatil Baqarati wa khatimatiha fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika." Artinya, ada salah satu sahabat yang berkata, "Wahai anakku, jika aku mati, maka buatkan lahat untukku. Jika kamu sudah meletakkanku di lahatku, maka katakanlah Bismillah wa ala millati Rasulillah."
kemudian tuangkanlah tanah kepadaku, kemudian bacalah awal surat Al-Baqarah dan akhirnya di samping kepalaku, karena saya mendengar Rasulullah berkata demikian. Menurut Al-Imam Al-Haythami dalam kitab Majma' Az-Zawaid, rawi hadis ini thiqah atau bisa dipercaya. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah menyuruh para sahabat untuk membaca Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal. Dalam hadis tersebut disebutkan surat yang dibaca adalah surat Al-Baqarah. Tentu surat Al-Fatihah termasuk surat Al-Quran. Bahkan surat Al-Fatihah adalah surat Al-Quran yang paling utama dan memiliki banyak keutamaan. Dalil membaca surat Al-Fatihah tidak hanya ada di dalam hadis, tapi juga ada pada amal para ulama, yakni para ulama dari dulu kala sudah mengirim pahala bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal. Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu pendiri madhab fikih yaitu madhab Hambali, mengatakan sebagaimana dikutip oleh Al-Buhuti, qala Ahmad, al-mayyitu yasilu ilaihi kullu syai'in minal khairi linnususi al-waridati fihi wa li'anna al-muslimina ijtami'una fi kulli misrin wa yaqra'una wa yahduna limautahum min ghairi nakirin fakana ijma'an. Artinya, Imam Ahmad berkata, setiap pahala kebaikan itu sampai kepada mayit ketika dikirimkan kepada mayit itu, sebab banyak dalil yang menjelaskan hal itu. Juga karena orang-orang Islam di setiap masa berkumpul dan membaca Al-Quran lalu dihadiahkan untuk orang yang meninggal. Perbuatan itu tidak ada satu ulama pun yang mengingkari. Oleh karenanya hal itu menjadi ijma'. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, membaca Al-Quran untuk orang yang meninggal itu sudah dilakukan sejak dulu. Bahkan beliau mengatakan sudah terjadi ijma' atau kesepakatan para ulama bahwa membaca surat Al-Quran dan dihadiahkan untuk orang yang meninggal itu boleh dan pahalanya sampai kepada orang yang meninggal. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ulama yang dianut oleh Salafi Wahabi, mengatakan dalam kitab Ar-Ruh bahwa pahala membaca Al-Quran sampai kepada orang yang meninggal. Beliau menulis, wabil jumlati fa'abdalu ma yuhda ilal mayyiti al-idku was sadaqatu wal istighfaru lahu wa du'a'u lahu wal hajju anhu wa amma qira'atul qur'ani wa ihda'uha lahu tatawuan bighairi ujratin fahadha yasilu ilaihi kama yasilu thawabus saumi wal haji. Artinya, kesimpulannya, pahala yang paling utama untuk dihadiahkan kepada mayat adalah memerdekakan budak, sedekah, memintakan ampun, berdoa untuk mayit, dan haji. Adapun bacaan Al-Quran yang dihadiahkan untuk orang yang meninggal dengan sukarela tanpa ada imbalan, maka pahalanya juga sampai sebagaimana pahala puasa dan haji sampai kepada orang yang meninggal. Cari kitab namanya Ar-Ruh, karya Syekhul Islam Ibnu Qayyim, murid Ibnu Taimiyah, Imam Salafi. Ingat, Imam Salafi. Dia nulis kitab Ar-Ruh, ada satu bab bahwa mayat orang meninggal mati dapat manfaat dari amal orang hidup. Dan dalilnya di situ ada 29 yang disebut dan dia bilang masih banyak lagi. Jadi kalau kirim Fatihah, kirim tasbih, nyampe. Lalu kenapa harus Fatihah? Kenapa tidak surah Al-Quran yang lain? Pertama, membaca surah Al-Fatihah ada hadisnya sebagaimana dijelaskan di atas. Kedua, surat Al-Fatihah adalah surat paling utama dan memiliki banyak keutamaan. Ketiga, para ulama mengamalkannya. Misalnya, Al-Imam Ar-Razi, ulama tafsir terkemuka, berwasiat kepada orang yang membaca dan mempelajari kitab beliau agar berkenan membacakan Fatihah untuk beliau dan anak beliau. Ini ulama besar yang melakukan dan mewasiatkannya. Masa kita tidak ikut ulama? Ulama Wahabi Arab Saudi yaitu Syekh Abdullah Al-Faqih berfatwa bahwa bacaan Fatihah untuk orang yang meninggal itu sampai. Redaksi beliau sebagaimana di dalam Fatwa Asy-Syabakah Al-Islamiyah
Farrajihu min aqwali ahli ilmi anna thawaba qiraatil Qur'ani yasil ilal mayyiti sawa'un suratul Fatihati au ghairuha min suwaril Qur'anil karimi lianna man amila amalan malika thawabahu wa man malika syai'an falahu ayyahubbahu liman sya'a ma lam yakum bil mauhubi lahu mani'un minal intifa'i bistawabi wa la yamna'u minhu illal kufru. Iyadan billahi ta'ala falaka an taqra'a al-fatihata wa tuhdiya thawabaha di ruhil mayyiti idza mararta ala qabrihi au kunta fi baitika. Artinya, menurut qaul yang unggul atau yang rojeh, pahala membaca Al-Quran itu sampai kepada mayit, baik itu surat Al-Fatihah atau surat lainnya. Karena orang yang beramal baik, maka dia memiliki pahala. Barang siapa yang memiliki sesuatu, maka dia boleh memberikannya kepada siapapun, selagi orang yang diberi itu tidak memiliki sesuatu yang mencegah untuk mendapatkan pahala itu. Sesuatu yang dapat mencegah pahala adalah kekufuran. Jadi, kamu boleh membaca Al-Fatihah dan dihadiahkan kepada ruh orang yang meninggal, baik ketika kamu lewat di kuburannya atau sedang berada di rumah. Dari sini bisa kita ketahui bahwa Ustadz Khalid Basalamah Al-Wahabi tidak adil dalam menyampaikan ilmu. Begitu banyak dalil yang memperbolehkan dan menegaskan bahwa pahala surah Al-Fatihah sampai pada mayit, dan membaca Al-Fatihah yang dihadiahkan kepada orang yang meninggal itu boleh. Tapi Ustadz Khalid Basalamah Al-Wahabi Al-Indonesi ini bilang tidak ada dalil sama sekali. Menuduh bid'ah amalan membaca Fatihah untuk orang yang meninggal berarti menyalahi ulama yang dia ikuti, yaitu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan ulama Wahabi Arab Saudi. Kami tidak menafikan ada perbedaan pendapat di antara para ulama, tetapi Ustadz Khalid Basalamah Al-Wahabi dan kroni-kroninya menuduh kita dan ulama-ulama Indonesia yang berpaham aswaja telah melakukan bid'ah karena mengamalkan membaca Fatihah untuk orang yang sudah meninggal. Tentu orang yang demikian itu adalah orang yang tidak memiliki akhlak terpuji.